Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirru aba'akum wa tasirru abna'ukum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu fenomena yang sedang update, terangkat sekarang, yang sedang rame, yaitu tentang dibiarkannya orang tua oleh anak-anaknya. Orang-orang yang sudah tua renta, banyak yang sudah ditelantarkan dan dibiarkan oleh anak-anaknya tidak terurus. Terjadi di beberapa negara, termasuk di negara-negara tetangga, apalagi di Eropa. Malahan ada sebuah video viral. Di Jepang ada relawan mengambil mayat-mayat orang tua yang sudah mati dari rumah-rumah yang ditinggalkan anaknya. Sampai relawan-relawan ini merasa kesulitan. Karena satu hari hampir puluhan mayat bergeletekan, bu ngagaruling sana, nepikeun ka bararau imah teh. Itu artinya fenomena ini sedang terjadi. Dalam konsep Imam Al-Ghazali, ibu bapak ternyata menjadi tua itu tidak mudah. Ini fenomena ini disebut dengan living long but dying alone. Jadi manusia panjang umur tetapi mati dalam kesepian. Jadi dia mati tidak diurus oleh anak-anaknya. Nah, saya mengangkat dulu ini Pak, karena ini lagi tren, ini lagi banyak kasus. Ternyata bukan saja di luar negeri, kamarige di Indonesia aya anu disimpen di gria lansia. Dan itu ditandatangani. Dan anaknya walaupun klarifikasi karena emang tidak punya biaya untuk mengurus ayah orang tuanya, akhirnya disimpan di gria itu. Tapi ini harus jadi catatan juga begitu bagi kita semuanya. Nah dulu abad ke-6 itu pernah terjadi sebuah cerita tentang bagaimana raja-raja di India yang masuk ke Cina. Itu mereka kalau ada orang tua yang usia 70 tahun itu harus dibuang. Itu harus dibuang. Dan kalau punya anak atau orang tua yang usia 70 tahun lalu kemudian menteri-menteri raja itu tidak dibuang, maka dia akan dipenjara dan dia akan dihukum mati. Nah pada waktu itu semua hampir menteri-menteri di raja-raja itu bu membuang orang tuanya yang sudah usia 70 tahun karena dianggap sudah tidak bermanfaat. Apalagi sudah sakit-sakitan itu dibuang. Ada seorang menteri di kerajaan itu yang dia ternyata dia tidak tega ibunya dibuang. Akhirnya dia sembunyikan ibunya di bawah terowongan. Dia sembunyikan ibunya di bawah terowongan dan dia tidak terlihat, atau tersembunyi dan tidak diketahui oleh rajanya. Tapi dia tetap tiap hari dia kasih makan ibunya di terowongan itu. Karena kalau kedapatan lalu ibunya tidak dibuang, dia dipenjara. Nah saat itu ada seorang penguasa di beberapa kerajaan, dia bikin sayembara teka-teki. Kalau ada dua kuda yang sama mirip identik, katanya begini, mana induknya, mana anaknya. Dan kalau raja-raja itu kerajaan itu tidak bisa menjawab, maka kerajaan itu akan diserang. Dan itu akan dibombardir katanya oleh penguasa ini. Akhirnya semua raja berpikir kumaha ngabedakeun kuda anakna jeung indungna. Lalu si anak ini dia punya ibu yang tadi ibunya disimpan di bawah tanah itu. Dia datangi ibunya karena dulu ingat ibunya tukang ngurus kuda. Akhirnya dia datangi ibunya di bawah tanah lalu dia ngobrol. Mun bahasa Sunda mah kieu, "Ma, ngarah ari hoyong apal lamun aya kuda nu sami identik itu mana ibu dan anaknya yang mana," katanya. Lalu si ibu ini bilang begini, "Nanti kamu jawab, induknya ini biasanya kalau dikasih makan bareng dia yang mundur dan yang maju biasanya anaknya." Itulah akhirnya ternyata si raja ini menyatakan mana ketika itu ada kuda yang identik, mana yang induknya, mana yang anaknya. Lalu kemudian dijawab,
Dan ternyata betul. Si raja ini nanya ke menterinya, ini kamu jawaban ini dari siapa? Ya jawaban itu ti saha sana. Jadi kuda mah gitu Bu, kuda mah lamun indungna jeung budakna mau makan bareng, ini yang induk mundur itu. Dia memberikan dulu kepada anaknya begitu kan. Itu kuda itu biasanya. Ai urang mah jeung budak teh paheula-heula. Naon da sieun kabeakeun nya. Kuduna dah kitu jadi beda saeutik urang jeung kuda teh. Nya sawiya sebut teh naon mending keneh di aku we. Daripada teh ngaku bisi dosa. Nya gitu. Jadi paheula-heula jeung budak teh nya ieu. Akhirnya apa? Dia tanya kemudian apa? Saya punya ibu. Biasa berapa usiamu? Usia ibumu 78 tahun. Kenapa engkau tidak buang? Karena ibu sayalah yang menjawab tentang kuda itu. Kalau Anda ingin tahu kuda yang induknya dengan yang anaknya, maka itu dari ibu saya katanya. Ibu saya sudah saya simpan di bawah tanah. Akhirnya disusul oleh raja dan akhirnya semenjak itu ibu orang tua tidak boleh dibuang kembali. Itu di tahun atau di 6 Masehi dulu di sebuah kerajaan perbatasan antara India dengan Cina pada waktu itu. Di Jepang itu ada sebuah film judulnya The Ballad of Narayama. Di film itu diterangkan tentang kalau orang tua itu kalau ada punya orang tua itu anak-anaknya bawa ke hutan. Itu dibawa ke hutan dan itu digendong sama anaknya itu. Hampir semuanya. Dan orang tua ketika sudah ada di hutan itu dia harus mati. Mati oleh binatang, mati oleh dehidrasi, mati oleh hipomania. Jadi si anak itu dia biarkan orang tuanya di hutan Bu. Itu hampir kalau udah 65 tahun, 70 dibawa. Dan itu yang gendong anaknya. Nah di film itu The Ballad of Narayama ini si ibu ini dia ketika digendong sama anaknya itu si ibunya metikin itu daun. Nah daun dipetikin ketika masuk hutan. Sampai di tengah hutan lalu kemudian si anaknya simpan ibunya. Mama, udah aku biarkan di sini. Silahkan kau mati dengan takdirmu katanya. Lalu begitu anaknya mau pulang, ibunya bilang begini, Dek, aku sudah petik daun-daun dari mulai masuk sampai ke sini. Untuk apa? Supaya engkau pulang itu tidak tersesat. Engkau ikuti daun ini. Si anaknya dia kaget. Dan dia akhirnya memeluk ibunya dan kembali dia membawa ibunya keluar. Aku tidak jadi untuk membuang ibunya. Padahal kebiasaan di orang sana itu kalau ada orang yang sudah tua renta itu dibuang di hutan. Itu dibuang di hutan. Tapi kejadian itu mengingatkan anak itu untuk kembali membawa ibunya. Dan akhirnya kejadian itu Bu tidak terjadi. Sekarang fenomena ini muncul kembali. Ini sekarang Pak. Fenomena ini lebih modern. Ibu bapak muncul kembali. Yaitu apa? Banyak orang-orang atau orang tua yang sebetulnya anaknya banyak. Ngan geus teu kaurus. Diurus ku batur, diurus ku akhirnya dimasukkan gria-gria lansia. Dengan anggapan itu lebih layak. Nang padahal mah dina jero hate budak mengurus kolot. Budak mengurus kolot sakitu we. Dan inilah Bapak Ibu yang akan menjadi catatan kita. Saya akan mengangkat materi ini agar menjadi untung urang mah aya di dieu Bu tingali aya agama nu ngajarkeunana. Mata teu enteng jadi kolot teh saur Imam Ghazali hiji kolot teuing teh hiji capek hirup. Cobi hoyong 150. Duh geuningan. Tapi nah atuh ngadoa we panjang umur. Nya, hari dibere sarapan 150 embung geuningan. Nya alim cenah usah tong panjang teuing atuh. Hoyong sabaraha atuh geuningan. Ongko ibu alim panjang ari maot embung. Ya, semua kan begitu. Malahan yang didoakan oleh kita apa? Sekitar itu aja. Allahumma atwil hayati. Ya Allah panjangkan usiaku. Da hampir sadayana sok bisi teu persanten sim guring mah yakin di dieu nu ngadaroage para hayang paranyang umur. Pasihan 150 lalawor ada teu enteng teh Bu. Umur 100 atau 150. Kenapa? Karena satu, kata Imam Ghazali, orang terlalu tua dia capek. Lelah itu. Ibu bapak angkat di bumi ka dia 27 mah ngaberengpeng, 72 ngagali deug. Nya 27 mah bereng-beng 72. Bu tingali. Kenapa? Karena sudah berbeda. Kondisinya sudah berbeda. Dia lalah, dia capek, dia lelah itu aja. Lalajo TV teu nyambung kalau teuing mah tuh. Lalajo sinetron, dina sinetron ceurik urang ngadon seuri.
Dina sinetron seserian urang ngadon Cirama gitu. Saya teu nyarah rabung atuh. Keur mah sinetron ada teu nyambung banyak. Di lalajoanan ku nu lansia beuki teu nyarah rabung we. Da sur usad ge Bu dina sinetron mah atuh da teu pararuguh. Boga lalakon ngan ripuh jeung ripuh we hirupna teh. Di mimiti ger teh ngan disiksa, didolim, nepikeun ka ripuh. Ari penjahat geura bararunga. Salah sukses penjahat mah begitu boga lalakon naon sukses geuleusan we. Jadi suksesnya dengan 5 menit. Hari itu sajam setengah teh nerangkeun boga penjahat terus. Dan akhirnya apa? Dia capek Bu. Dia capek begitu kan. Saya sering sampaikan Bu ya di materi. Ini saya ketemu dengan ibu. Ibu saya 85. Kalau ketemu dia bilang, "Cu, cenah hayang geura papangih jeung si apa?" Begitu Pak. Apa teh pun bapak tos pupus. Nah mau yang penak jeung si apa nya cenah meuni asa tos cara rape cenah hayang geura papangih we jeung apa itu cenah tos nyiapkeun cenah boeh nama tos nyiapkeun boeh ditinggal teh dina tasna teh boeh ieu Bu kamper kanggo naon mah nya cenah ngarah engke maot teu menta KDKM gitu nya sim goreng wae ngahulang atuh masuk cing panjang isua atuh cing teh ngarannya engke incu murang kali ngariung dieu nya da kumaha cenah asa capek Bu jawab walarana teh tos capek ini 85 loh Bu belum sampai 90 karena apa mungkin apa yang dia bayangkan seperti apa saya tidak melihat ada sesuatu yang salah cuman karena mungkin ada sesuatu yang lelah mungkin ya nu kadua batur daya rencang Bu. Nya daya rencang. Dan ngobrol jeung incu teh nyarah rambung. Nya komo incu ayeuna mah lain ngarobrol jeung nini teh. Ngadon hare-hare we geracingnya. Nini ngobrol ka ditu incuna mah ngobrol jeung HP. Nya, jadi akhirnya apa? Ya seperti itu. Kalau saya jenguk itu begitu. Selalu dia bilang Bu doakeun emak nanya sok cenah. Kitu Pak. Itu setiap akhir kalau ketemu. Tapi saya silakan motivasi terus kalau ketemu. Selalu motivasi supaya semangat hidupnya ada. Begitu aja. Karena kita tidak tahu berapa usianya. Yang kedua adalah apa? Ibu bapak teu enteng. Lamun jelem Rasul Imam Ghazali, orang tua itu kalau semakin tua biaya hidupnya lebih mahal. Lebih mahal loh. Kade Pak, Bu ngurus kolot teh leuwih mahal. Nah di dia budak anu sok hare-hare teh naon sababna dihitung-hitung. Kalau bayi pemper 1 hari bisa 1. Kalau orang tua itu pemper bisa 3 Bu. Laras. Dah beda tuh cai kahampangan lagi seungitna. Nya, apa? Karena apa? Karena anak itu beda, dengan orang tua beda. Orang tua bisa 3 pemper itu 1 hari itu. Gentos deh. Jeung kahampangan lagi moal kawas budak atuh. Akhirnya apa? Cenah meuni beak biaya, cenah si emak panjang teh, si bapak panjang teh, belum lagi buat nutrisinya, belum lagi kalau ingin dia keker harus ada anti aging, belum lagi untuk powernya. Ini semua Pak. Kalau anak itu menghitung begitu, maka nanti semakin berat biaya. Kata Imam Ghazali, beuki kolote beuki gede biaya. Mata keloba anu disimpen di batur teh kitu. Nah itu, dia lebih baik memikir, sudah simpan di sana, saya biayai sekian. Sabab lamun di bumi lebih berat. Dan yang ketiga yang lebih berat lagi apa? Ibu-ibu bapak-bapak. Karena tidak enteng. Tidak semua anaknya ikhlas. Ngurus inung bapakna. Sakapeung adilanceuk sok pasea. Naon sababna? Sabab aya inung jeung bapa nu can maot. Itu sering bertengkar itu. Di teteh we asna. Dia atuh cenah. Heuh cenah pamajikan atuh cenah tingali ngarasula wae. Da abdi geus cenah salaki abdi tuh kitu. Galun tereng indungna teh kieu we ari abdi budak satu itu. Ari abdi teh budakna teh mana atuh ieu teh. Akhirnya ibunya dia itu apa? Dia ngaulang Bu. Geus atuh mama lamun arem ngurus mah geus atuh mama teuneun we di mana we atuh sampai begitu. Dia denger anaknya guntreng Bu. Anaknya guntreng walaupun di kamar ibunya sensitif sekali. Denger anak-anaknya dia teh jeung saminggu cenah deui itu si Aa sok nyarios wae cenah. Lamun di bumi teh abdi geus cenah pamajikan geus cenah ulah mah teh ulah lila teuing kadangu Bu ku indungna da ibuna jawa cengkat langsung muka panto geus mah asupkeun we ka ieu cenah ka rumah jompo bisi galuntreng wae mah sakitu we Bu. Nah ini Pak ini disebut dengan apa? Living long. Orang tua yang panjang usia tetapi ternyata dia itu hidupnya
kesepian. Sampai yang paling bahaya ketika mati dia itu kesepian. Nah ibu, iya nuku usad bade diangkat. Mudah-mudahan we, murang kali urangnya aya nu ngurus urang nalika urang bade nyun bade tepang jeung nu kagungan teh. Ulah nepikeun ka ngantep kabehanana. Tah filmna tos kaluar ayeuna Saat Ibu Besok Tiada, itu kan filmnya dibintangi oleh si Christine Hakim. Dia punya anak 5, ketika dia itu anak-anaknya sukses, semua menjadi sukses dan akhirnya dia sakit ke dokter, ke rumah sakit tidak ada yang nganter. Dia pergi sendiri dan tidak diantar oleh anak-anaknya. Sebab barudakna ingin sukses, jadi iya. Akhirnya dia ditanya oleh seorang dokter, "Ibu kesini sama siapa?" Sendiri. Kemana anak-anakmu? Tidak nganter. Anak-anak saya sibuk dan saya tidak mau mengganggu mereka. Ibu, ini penyakit harus disampaikan kepada anakmu. Akhirnya si ibu ini bilang, gak perlu, biarkan saja saya yang menerima penyakit ini. Karena saya yang menderitanya. Akhirnya dikatakan kata dokter, ibu punya penyakit ini stadium 4. Akhirnya dia pulang 3 hari meninggal dunia di film itu. Lalu anak-anaknya kemudian menjenguk ibu-ibunya, lalu kemudian ibunya dan dia menangis. Kenapa ibu tidak bilang? Kenapa ibu tidak bilang? Lalu anaknya bilang begini, saat besok ibu tiada, kita tidak boleh seperti ini. Cuman sudah tiada ibunya. Akhirnya saya menyimpulkan film itu berkesimpulan, budak mau bisa diandalkan sakitu. Lamun teu dididik soleh. Tah eta kesimpulan nama tina film eta. Ibu teu kudu lalajokeun bae da eta kesimpulanana. Nya sumuhun bisi lalajo mah mayar bieu lah eta nya. Ya. Jadi anak tidak bisa diandalkan. Dan ini saya belajar juga ini, betul Bu. Sakapeung punten banyak orang ku sibuk teh aduh nya hilap kadang-kadangnya. Kadang-kadang kita telepon klien, kadang-kadang kita telepon teman, hada ka inung sorangan mah jeung ka bapa kadang-kadang poho. Nya kadang-kadang teh ditanya-tanya acan, apal-apalna teh di mana? Ieu cenah mah rek ka rumah sakit gitu Bu. Akhirnya betul sekali dan ini terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, supaya Bapak Ibu belajar sama dengan saya. Kita belajar sama supaya nanti tidak ada semacam justifikasi bahwa oh Ustad mah tos kieu, oh Ibu mah tos kieu, Bapak mah tos kieu. Bukan Pak. Kita sama-sama memahami kondisi seperti ini. Jadi kita tidak mau bahwa ternyata orang tua kita dia umur panjang karena apa? Ternyata harapan hidup panjang itu dicari oleh orang lain. Tapi anger ari kieu mah kumaha geuningan? Geuningan hayang anu aya nu ponok Bu tinggal capek cenah kitu, panjang teuing teh. Artinya harapan hidup panjang ada tetapi bagaimana memahaminya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, urang mah urang diajar we nya. Mudah-mudahan we di antawis murang kali teh aya anu soleh. Mudah-mudahan we di nu 5 teh atuh solehna teh 5 nya. Dinu opat atuh solehna teh tapi da aya we geuningan bunya sabab dina Al-Qur'an budak teh bakal aya 4. Nu kahiji akan menjadi fitnah, yang kedua akan menjadi zinatun perhiasan, itu yang pertama akan menjadi ujian ngadoja bahasa Sunda mah. Nu kadua akan menjadi zinatun, akan menjadi perhiasan bagi kita. Yang ketiga akan menjadi aduun, musuh. Hiji waktu semua tinggal kolotna dipiceun tah tinggal nyebu. Kemudian anaknya kemudian berkelahi itu jadi musuh itu. Dan yang keempat qurrata ayun, akan menjadi qurrata ayun, penenang jiwa kita. Cuman kita tidak bisa di posisi itu saja. Kadang-kadang keur orok mah meuni resep ningali budak teh nya. Begitu urang sumping teh jo jerewet budak teh cing carariak. Cariak mah hayam. Cing jerewet budak teh. Abah Bu nikah rasa teh kana hate teh ya Allah nguping incu lamun mulih mun wangsul karo rompok abah da krak kana ieu teh budak teh ngabadagan geus beda deui ngajeritna cerikna orok jeung cerikna aki-aki beda karasana nya da karaos ka dieu teh geuningannya da orok mah di alung-alung teh nyerengeh siri atuh alungkeun ku urang teh orok teh hehehe alungkeun siri budak teh sok bapana alungkeun siri mah
Moal dan geus beda deui atunya. Dan ternyata kadang-kadang menjadi aduun. Makanya kemarin ada kasus seorang motivator hebat, lalu kemudian dia menyampaikan materinya sangat luar biasa tentang keluarga, dan dia menyampaikan kalau dia ingin diundang katanya sampai 250 juta. Tapi jebret ku budakna digugat. Akhirnya sekarang tidak ada yang mengundang lagi. Ku budakna jadi musuh. Dan di Quran ge aya. Kadang-kadang tidak dipercaya oleh anaknya. Kenapa? Karena jadi musuh. Sampai ada orang juga yang dia hebat Pak di depan, di bojona mah dipengker kieu. Cenah di imam teu kitu. Nya, kan orang teh jadi puntennya. Kalau saya sampai seperti itu, ini gimana? Rasana apa moral saya gimana? Kalau seandainya Bapak Ibu ustad siga nunya bojona mah buating ditu kan. Cenah di imam teu kitu. Siapa Bu yang tidak malu begitu Pak ya? Tapi kita membangun jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, maka ibu bapak apa yang harus kita lakukan? Begini, ya, supaya gampang ini memahaminya begini. Lihat ya, ini air mendidih. Ini air mendidih. Air mendidih ini kalau dimasukin ubi ini jadi lembek. Tapi kalau dimasukkan telur jadi apa? Jadi keras. Airnya sama, tapi kenapa si benda jadi berbeda? Air yang mendidih yang sama, ubi digodok, ubi direbus jadi lembek, tapi kalau telur digodok atau direbus menjadi apa? Menjadi keras. Padahal caina eta kene, nah nu jadi hipu, nu jadi teas Pak. Berarti saya menyimpulkan jangan menyalahkan keadaan. Yang harus dirubah itu bukan keadaannya, Andanya sendiri. Betul, jangan menyalahkan keadaan. Ibu bapak tong nyalahkeun ayeuna HP, da emang kieu usumna ieu mah. Cenah budak teh ningali kana HP wae, da usumna ayeuna mah. Tapi bagaimana anak kitanya? Kenapa kalau terus menyalahkan keadaan, kita tidak akan berubah dalam hidup ini. Karena keadaan ini tidak dirubah. Yang merubah itu siapa? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru binafsihi. Yang berubah itu diri kita, bukan keadaannya. Da cai mah anger ngagolak kieu. Tah eta si hui anu tadina teas jadi hipu, si enog anu tadina cair jadi teas, berarti dirinya yang harus berubah. Ada orang datang kepada saya, Pak Ustad, cenah abdi teh cenah meuni nyeri sirah wae. Masalah teh meuni abot, abdi teh mastaka teh jedud. Saur sim kuring teh, emang nu boga sirah teh Bapak hungkul? Sumuhun apa nu boga sirah teh loba cicing teh teh. Nah sing teh siga Bapak hungkul boga sirah teh mun abdi teh cenah asa teu kiat ngajedud wae masyarakat teh. Pak, yang punya kepala bukan Bapak saja. Semua orang juga punya kepala. Ngan batur mah tara ngeluh model Bapak. Begitu. Akhirnya saya kasih itu minuman jahe. Teh jahe teulah cing teh. Begitu diminum, ditaros. Kumaha jahena raos seger Pak Ustad. Berarti masalah sakitu we. Nya, berarti kan masalah naon sok tingali. Eta ngaleut cai jahe nyebut geunah kene berarti masalah. Lamun geus nginum cai jahe Bu anjeunna jo asa naon tah kakara kan cenah masalah begitu. Begitu dia keluar jeung ngudud kieu. Pak raos kene udud alhamdulillah. Naon atuh masalahna? Ya, coba. Orang kadang-kadang seperti itu, tidak pernah dipahami. Jadi nu kabayang teh kitu, anu dongeng eta teh geuningan, Bu. Anu carogena nyeri mastaka wae, hayang dipencetan wae ku bojona. Maya Bapak teh nyeri mastaka wae cenah. Ka dieu cenah pencetan ku bojona teh dikitu, diracek mastakana dikitu. Ngeunah geus dipencetan ku mama mah. Bojona naros, Pak. Ti ngawitan iraha sok nyeri mastaka. Jawabanna teh kieu, sanggeus kawin jeung mama kitu.